أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ini pegangan kaum santri Jamiah Nahdlatul Ulama ketika Bathul Masail. Kitab ini sering dipakai, dijadikan rujukan kitab-kitab muktabarah. Malah Anda mengatakan adalah fitnah keji, maka secara tidak langsung Anda menuduh isi kitab ini berupa fitnah yang sangat keji. Ente siapa? Anda ngaku orang NU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami ingin meluruskan apa yang sudah dinyatakan oleh salah satu pembela Habib Taufik As-Segaf hafizahullahu ta'ala, ketika pada saat itu kami membuat video dengan judul Habib Taufik harus tahu hukum rokok versi Ba'alawi. Kami luruskan dengan menggunakan kitab yang dikarang oleh Ba'alawi sendiri, dan kami juga membawakan kitab Hasyatul Bajuri. Ini kitabnya teman-teman. Ini kitab Bugyatul Mustarsyidin. Kitab Bugyatul Mustarsyidin ini karya daripada Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi. Kitab Bugyatul Mustarsyidin ini juga sama, kitab Bugyatul Mustarsyidin. Ada dua di sini. Dan kami juga membawakan dalil yang ada dalam kitab Hasyatul Bajuri. Ini kitabnya Hasyatul Bajuri. Ini terbitan Nurul Huda, ini juz pertama dan ini yang juz keduanya. Sekaligus di sini Hasyatul Syekh Ibrahim Al-Bajuri sama saja, cuma ini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, juz 1 dan juz kedua. Ini kitabnya. Mengapa kami harus meluruskan komentator ini? Karena dia itu berkomentar begini. Namanya adalah Ali Maetawalli. Dia berkata begini, "Maaf Kang, ente bukan selevel dengan Habib Taufik." Habib Taufik itu bukan menuduh, cuma mengatakan kebenaran tentang hadis. Kami orang NU dan juga pengamal Thariqah Idrisiyah, cabang Thariqah Sadziliyah dan Ahmadiyah Muhammadiyah mengharamkan rokok. Dan dalil yang akan sampaikan tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah seorang istri dengan rokok adalah fitnah keji. Walaupun akan bilang ada dalilnya di kitab, apalagi tidak ada dalil yang mengharamkan rokok. Subhanallah. Begitulah kata komentator ini. Mari kita bongkar sekarang teman-teman. Dia ngakunya orang NU, kemudian dia juga ngaku pengamal Thariqah. Habib Lutfi orang Thariqah, ternyata beliau merokok. Habib Taufik itu bukan menuduh, cuma mengatakan kebenaran tentang hadis. Hadis mana yang menjelaskan tentang rokok? Ayo tunjukkan satu hadis aja yang mana Nabi itu jauh menghukumi soal rokok. Kami jamin Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan satu hadis pun. Karena di zaman Nabi memang nggak pernah ada yang namanya rokok. Ketika Anda mencari satu hadis tentang rokok, itu sama halnya Anda mencari hadis tentang bakso. Anda nggak mungkin menemukan. Kemudian Anda ngomong gini, dan dalil yang akan sampaikan tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah seorang istri dengan rokok adalah fitnah keji. Wow, fitnah keji. Padahal kami sudah sangat terang, sangat jelas kami katakan, yang mengatakan suami wajib memberi nafkah berupa kopi dan rokok apabila istrinya memang kecanduan kopi dan rokok adalah kitab Hasyatul Bajuri di juz keduanya, masalah bab nafkah. Anda tahu Hasyatul Bajuri, ini kitab Hasyatul Bajuri ini adalah salah satu kitab yang sering dijadikan rujukan oleh kaum Nahdiyin. Kalau memang Anda merasa warga NU, Anda tentunya mengenal dan sangat menghargai kitab Hasyatul Bajuri ini. Malah Anda menuduh isinya adalah fitnah. Ya apa kira? Ini orang NU atau cuma ngaku-ngaku NU? Ingat, ketika kita berbicara tentang hukum, kita butuh dalil. Tentunya kita butuh keterangan para ulama. Saya bacakan lagi ya apa yang ada dalam kitab Hasyatul Bajuri ini. Bagaimana sebenarnya di sana ada di juz kedua. Saya sudah katakan bahwa di antara nafkah yang harus kita penuhi sebagai suami kepada istri, di antaranya saya loncat aja ya, wal qahwah wad dukhan ini tadat syurbahuma.
suami itu wajib memberi nafkah berupa qahwah, al-qahwah itu kopi, wad-dukhon, dan rokok, ini i'tadat syurbahuma, apabila istri itu memang terbiasa untuk mengkonsumsi kopi maupun rokok ataupun bakau lah. Anda jangan heran kalau Anda itu ke pegunungan terlalu banyak wanita-wanita yang ngerokok di sana. Ini di kitab Hasyatul Bajuri ataupun Hasyatul Syekh Ibrahim Al-Bajurinya, sama aja. Ini pegangan kaum santri Jam'iyah Nahdlatul Ulama ketika Bathul Masail, kitab ini sering dipakai, dijadikan rujukan kitab-kitab muktabaroh. Malah Anda mengatakan adalah fitnah keji, maka secara tidak langsung Anda menuduh isi kitab ini berupa fitnah yang sangat keji. Ente siapa? Anda ngaku orang NU? Ya Allah, Anda kalau memang orang NU sangat paham tentang Hasyatul Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini ataupun Hasyatul Bajuri. Bahkan Anda silakan cek dalam kitab Hasyatul Syekh Ibrahim Al-Bajurinya ataupun Hasyatul Bajuri, silakan cek dalam masalah bab jual beli. Di sana dijelaskan oleh beliau termasuk sesuatu yang tidak sah untuk dijual belikan adalah wala bai'u ma la manfaata fihi, dan juga tidak sah menjual belikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian disyarah oleh beliau qauluhu wala bai'u ma la manfaata fihi qila minhu ad-dukhanul ma'rufu li'annahu la manfaata fihi bal yahrumu isti'maluhu li'anna fihi dararan kabiran wa hadha dha'ifun. Termasuk salah satu sesuatu yang dijual belikan namun tidak ada manfaatnya di sini minhu ad-dukhanu al-ma'rufu, yaitu dukhon atau rokok yang sudah terkenal. Li'annahu la manfaata fihi, katanya di sini karena rokok itu katanya tidak ada manfaatnya. Bal yahrumu, bahkan haram opo istimaluhu, mengkonsumsi dukhon atau rokok. Alasannya li'anna fihi, karena satu ini ikut tetap yang dalam dukhon dororon ono doror atau mudorot kabiron kang besar. Tapi kata Syekh Al-Bajuri, wahadha lan utawi pendapat yahrumu istimaluhu li'anna fi dororon kabiron ini iku dhaifun, pendapat yang lemah. Yang mengharamkan itu di sini jelas di Hasyatul Bajurinya jelas pendapat yang lemah. Wa kadza al-qaulu bi annahu mubahun, begitu juga dianggap lemah pendapat yang memperbolehkan hukumnya rokok. Kata beliau wal mu'tamadu annahu makruhun, yang menjadi qaul mu'tamad adalah rokok itu hukumnya makruh. Tapi kita lanjut, bal qad ya'tarihil wujubu kama idza ya'lamu ad-darara bitarkihi. Bahkan terkadang hukum rokok itu meskipun hukum asalnya makruh di sini, tetapi bisa jadi wajib apabila seseorang itu tahu kalau dia tidak ngerokok maka bahaya. Teman saya juga ada orang yang ketika tidak ngerokok katanya pusing, maka dia wajib ngerokok itu sudah. Dan kami yakin bagi orang yang anti rokok itu kayak hal mustahil kan ya. Begitulah orang kalau belum berpengalaman. Kemudian wahina idzin fabai'uhu sahihun, wahina idzin fabai'uhu sahihun. Dari sinilah kita paham, kita tahu bahwa menjual belikan rokok sahihun, hukumnya sah. Jadi jual beli rokok itu sah. Kalau sah, maka kagak mungkin hukum rokok itu haram, kagak mungkin lah. Wa qad ta'tarihi al-hurmatu kama idza kana yashtarihi bima yahtaju li nafaqati iyalihi. Terkadang hukum rokok itu bisa haram apabila ia membeli rokok dari uang belanja yang seharusnya itu untuk keluarganya, sehingga keluarganya nggak ada makanan yang mau dimakan maksudnya, maka bisa haram. Tapi kalau memang banyak uangnya ya monggo gitulah, fahimtum ya. Atau dia meyakini ada mudarat pada dirinya, maka bisa haram. Oleh sebab itu kami sudah terangkan di video yang sebelumnya, kalau memang bagi siapapun yang merasa dirinya mengalami bahaya mudarat sakit ketika ngerokok, tinggalkan rokok. Rokok pada saat itu hukumnya haram bagi Anda yang berpenyakitan itu. Tetapi bagi orang yang tidak mengalami penyakit ketika ngerokok, maka boleh-boleh sajalah. Kami tidak menyampaikan hukum kecuali dengan isi keterangan para ulama. Kami takut teman-teman, kalau bicara hukum fikih kami selalu akan mengutip keterangan para ulama apa adanya. Gak usah ditutup-tutupi lah. Kamu pikir ini fitnah keji? Ingat, Hasyatul Syekh Al-Bajuri ini sudah merupakan kitab
yang muktabarah, kitab yang sering dipakai ketika bathul masail. Sehingga apabila Anda hanya karena mau membela Habib Taufik kemudian mengatakan itu fitnah keji, secara tidak langsung Anda berarti menuduh isi kitab Hasyatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri ini adalah berupa fitnah yang keji. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi tidak ada dalil yang mengharamkan rokok, katanya. Yang ngomong tidak ada dalil yang mengharamkan rokok siapa? Kami mengklasifikasi. Kalau memang bahaya, haram rokok, itu aja. Jadi haramnya rokok itu bagi orang yang berbahaya bagi dirinya. Dan kami sudah jelaskan itu di kitab Buyatul Mustarsyidin. Ini karya Ba'alawi. Di sana tidak menghukumi rokok 100% haram. Tidak. Bahkan di sini dijelaskan apabila ada orang yang mendapat informasi dari orang-orang yang bisa dipercaya atau melalui eksperimen percobaan dirinya sendiri bahwa rokok itu bisa dijadikan obat untuk penyakitnya, maka rokok hukumnya sunnah bagi orang tersebut. Ini kitab Buyatul Mustarsyidin karya As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'alawi. Kalau tidak terima, ayo kita diskusi, ayo. Kalau memang tidak terima, Anda sudah menuduh isi kitab Hasyatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri sebagai fitnah. Justru yang tidak logis itu ketika ada orang yang mengatakan perokok itu, lihatlah yang ngerokok itu orang-orang zalim, orang-orang sadis katanya, orang-orang fasik intinya. Padahal terlalu banyak orang-orang alim, ulama-ulama yang kesolehannya sudah populer, beliau justru merokok. Habib Lutfi orang Toriko, alim, merokok. Bahkan Kiai Haji Holil Bangkalan yang mana kita tahu beliau itu sudah terkenal sebagai walinya Allah. Beliau ketika mengutus santrinya yang bernama Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin untuk menemui pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau diberi rokok oleh Kiai Haji Holil Bangkalan. Kalau memang benar perokok itu orang sadis, orang zalim, tidak mungkin seorang wali Allah seperti Kiai Haji Holil Bangkalan ini akan memberi rokok kepada santrinya. Kagak mungkin. Berpikirlah. Kita gunakan otak untuk berpikir. Kalau memang Anda itu ngikuti ulama yang mengatakan haram, sudah ikuti aja yang haram. Tetapi jangan sampai menghina perokok. Karena orang yang ngerokok pun juga punya dasar, punya dalil, dan siap untuk diskusi. Pesan kami cuma satu, ahbib habibaka hunamma asa ayakuna baridaka yawmamma wa abrid baridaka hunamma asa ayakuna habibaka yawmamma. Semoga ini dimengerti. Hal ini kami lakukan bukan karena kami benci pada habaib, tidak. Cuma kami tidak ingin sesuatu yang masih mukhtalafeh, sesuatu yang memang masih diperselisihkan oleh para ulama, dibesar-besarkan seperti ini. Jangan sampai menuduh para perokok orang dolim, orang sadis, keterlaluan. Terlalu banyak para ulama soleh yang sudah alim keilmuannya merokok, meskipun ada yang tidak ngerokok. Tetapi yang tidak ngerokok ini jangan sampai ngomong seperti itulah. Ihfadz lisanaka an taqula fatubatala innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Jaga lisan ketika Anda berbicara, sebab karena lisan ini Anda bisa celaka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.